Hai, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda melihat video ini. Ini adalah video serial tutorial ilmu ekonomi yang mendasar yang kita sajikan dengan cara yang paling sederhana. Tujuannya adalah supaya mudah dipahami dan kita senang melihatnya, mempelajarinya. Oke, sebelum kita mulai menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, memberi like, dan komentar supaya kita semangat untuk membuat kontennya. Selamat menikmati video tutorial kali ini. Silakan. Memecahkan masalah konsumen menggunakan pendekatan marginal utility atau pendekatan kardinal mengandung kesulitan, yakni ketika kita harus menyatakan kepuasan dari mengkonsumsi suatu barang secara mutlak, secara kardinal dalam satuan kepuasan atau util. Oleh karenanya, maka dicarilah pendekatan yang lain yang lebih mudah untuk dipergunakan. Inilah kemudian yang mendorong munculnya pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan kurva indiferensi, indifferent curve approach, atau pendekatan ordinal. Jika pada pendekatan sebelumnya, marginal utility approach, kepuasan harus dinyatakan secara mutlak, maka di dalam pendekatan ini kepuasan tidak perlu dinyatakan secara mutlak, melainkan cukup dibanding-bandingkan saja. Dengan demikian, ini menjadi lebih mudah kalau hanya sekedar membanding-bandingkan saja tanpa harus menyatakannya secara kardinal atau mutlak. Jadi, seandainya kita mengkonsumsi baju dan celana, kita tidak perlu harus menyatakan baju memperoleh kepuasan sekian kepuasan atau sekian util, sementara kalau celana memberikan kepuasan sekian util atau sekian satuan kepuasan, ya. Tetapi cukup membandingkan saja antara mengkonsumsi baju dan celana tanpa perlu menghitung atau menyatakan kepuasan dari baju dan celana yang kita konsumsi tadi secara mutlak. Kalau kita cuma membanding-bandingkan, maka dari hasil membandingkan akan muncul 3 kemungkinan. Ya, 3 kemungkinan dari hasil membandingkan. Kemungkinan yang pertama, boleh jadi barang pertama lebih memuaskan dari barang yang kedua. Barang A lebih memuaskan dari barang B. Atau kemungkinan yang kedua sebaliknya. Mungkin saja barang A kurang memuaskan dari barang B. Jadi yang pertama lebih memuaskan, yang kedua kurang memuaskan, atau bisa jadi antara barang A dan barang B sama-sama memuaskannya, atau dalam istilah ekonomis teknisnya disebut sebagai indifferent. Jadi saya ulangi, kalau sekarang kita tidak perlu menyatakan kepuasan secara mutlak dalam satuan kepuasan util, ya. Sekarang hanya membanding-bandingkan saja, maka dari hasil membandingkan tadi akan muncul 3 kemungkinan, ya. Yang pertama, barang A lebih memuaskan dari barang B, atau sebaliknya barang A kurang memuaskan dibandingkan dengan yang B, atau antara barang A dan barang B sama-sama memuaskannya
atau indifferent. Nah, inilah yang nanti dipergunakan untuk menyusun apa yang disebut sebagai kurva indifferent. Kurva indifferent diberi pengertian sebagai kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dua buah barang atau boleh juga dua kelompok barang yang nanti akan memberikan kepuasan yang sama atau indifferent. Sekali lagi, kurva indifference itu menggambarkan berbagai kombinasi dari dua barang atau kelompok barang yang nanti akan memberikan kepuasan bagi konsumen yang sama atau indifferent. Contohnya, ya, misalnya saja ada seorang konsumen yang hendak mengkonsumsi dua barang X dan Y, di mana dia punya pilihan yang pertama, yaitu mengkonsumsi X-nya 1 dan Y-nya 6. Nah, kalau kemudian dia melakukan eksplorasi, ya, kalau dirasa X-nya cuma konsumsi 1 tapi Y-nya 6 kebanyakan, ya, maka sekarang X-nya ditambah menjadi 2, ya, tetapi Y-nya berkurang menjadi 3. Maka kita bisa melihat dengan membandingkan, ya, pada kombinasi yang pertama, ya, 1X dengan 6Y, dan pada kombinasi yang kedua 2X dan 3Y, kita bisa melihat ada yang bertambah X-nya, tapi ada yang berkurang Y-nya. Dengan demikian, tentunya tanpa perlu menyebutkannya secara kardinal, ya, tentunya akan ada peningkatan kepuasan dari kepemilikan X, tetapi akan ada penurunan kepuasan dari berkurangnya Y yang dimiliki. Tapi setelah ditimbang-timbang, ya, kombinasi 1 dengan 6 atau 2 dengan 3, ya, kepuasan yang satu bertambah tapi yang di sisi yang lain berkurang, setelah ditimbang-timbang oleh konsumen, ternyata dinyatakan bahwasanya kombinasi pertama maupun kombinasi kedua baginya sama saja memuaskannya atau indifferent, ya. Apa demikian? Sekali lagi, karena di satu sisi, ya, X-nya bertambah kepuasannya, tetapi Y-nya berkurang kepuasannya. Jadi, ya, setelah ditimbang-timbang, ya sama saja deh, ya, kombinasi pertama atau kombinasi kedua, ya. Nah, kemudian kalau kemudian dieksplorasi, dikembangkan lagi, misalnya sekarang Y-nya tambah lagi menjadi 3, tetapi X-nya yang bertambah menjadi 3, Y-nya yang berkurang menjadi 2. Maka sekali lagi, ada tambahan kepuasan di satu sisi untuk barang X, tetapi ada pengurangan atau penurunan kepuasan untuk barang Y. Nah, setelah ditimbang-timbang, ada yang bertambah, ada yang hilang, ya, ada yang datang, ada yang pergi. Maka ternyata pilihan ketiga ini pun bagi konsumen yang bersangkutan dianggap indifferent dengan kombinasi yang sebelumnya dan sebelumnya. Artinya, mau dipilihkan kombinasi 1 dengan 6 atau 2 dengan 3 atau 3 dengan 2, bagi konsumen kita ini indifferent, sama saja kepuasannya. Demikian halnya kalau nanti dieksplor lagi, misalnya X-nya bertambah menjadi 4, kepuasannya bertambah lagi, tetapi Y-nya berkurang menjadi 1,5 saja, ya. Maka kepuasan dari Y-nya berkurang, tetapi setelah ditimbang-timbang, ya, maka kembali lagi bagi konsumen kita ini, ya, kombinasi yang terakhir ini pun juga memberikan kepuasan yang sama atau indifferent. Jadi, apakah konsumen dipilihkan
kombinasi 1 dengan 6, 2 dengan 3, 3 dengan 2, atau 4 dengan 1,5, baginya indifferent. Kenapa? Karena kalau bergerak ke sini kepuasan dari X-nya bertambah, tapi diikuti dengan penurunan kepuasan dari barang Y. Sementara kalau bergerak ke atas, ya, meningkat kepuasan dari barang Y, tetapi diimbangi dengan menurunnya kepuasan dari barang X. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai tabel indifferent. Ya, kenapa? Karena tabel ini menggambarkan kombinasi dari dua barang, ya, Y dan X dan Y, ya, yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumennya. Dan kalau ini digambarkan dalam sepasang sumbu silang, maka kita peroleh, ya, kombinasi 1 dengan 6 tadi itu di sini, titik pertama. Kemudian 2 dengan 3 di sini, ya. Kemudian 3 dengan 2, 3 dengan 2 di sini, ya, di sini. Dan 4 dengan 1,5 di sini, ya. Nah, titik-titik ini tadi menunjukkan kombinasi dari barang X dan barang Y yang bagi konsumen kita memberikan kepuasan yang sama. Nah, kalau kemudian titik-titik tadi kita hubungkan, maka kita akan memperoleh yang namanya kurva indifferent. Ya. Kenapa? Karena kurva ini menggambarkan kombinasi dari X dan Y, dua barang, yang bagi konsumen kita memberikan kepuasan yang indifferent atau sama. Jadi mau dipilihkan kombinasi di sini, atau di sini, atau di sini, bagi dia sama saja. Di sini, di sini, di sini, di sini, atau sepanjang kurva indifferent ini, maka kepuasan konsumen kita ini tidak berubah atau sama, indifferent. Nah, kemudian ada opsi yang berikutnya, misalnya konsumen kita ini diberi pilihan mengkonsumsi X dan Y-nya sekarang 2 dengan 6. Oke saja 2 dengan 6. Tetapi kemudian dieksplor bagaimana kalau diganti X-nya pertama menjadi 3, tapi Y-nya menjadi 3 juga, turun, ya. Maka kita bisa melihat ada yang bertambah kepuasannya dari X, kepemilikan X, tapi ada yang berkurang kepuasannya dari berkurangnya kepemilikan akan barang Y. Ya, tapi setelah ditimbang-timbang, ya, ada yang bertambah tapi ada yang berkurang. Setelah ditimbang-timbang, kombinasi 2 dengan 6 atau 3 dengan 3 bagi konsumen kita juga dirasa sama saja kepuasannya atau indifferent. Ya, demikian halnya kalau kemudian dikembangkan lagi, bagaimana kalau sekarang X-nya bertambah menjadi 4, tambah puas, tetapi Y-nya berkurang jadi 2,5, kurang kepuasannya. Tapi setelah ditimbang-timbang, lagi-lagi bagi konsumen kita indifferent, sama saja. Karena, ya, di satu sisi kepuasan dari barang X bertambah, tapi di sisi yang lain kepuasan dari barang Y-nya berkurang. Nah, kalau ini kemudian kita pindahkan dalam sepasang sumbu silang kombinasinya, ya, ini nanti disebut juga sebagai tabel indifferent yang lain, gitu ya, yang berikutnya, gitu ya. Maka kalau kita pindah ke dalam sepasang sumbu silang, 2 dengan 6 di sini, ya. Kemudian 3 dengan 3 di sini, ya. Kemudian 4 dengan 2,5 di sini, ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan, kita akan mendapatkan kurva indifferent yang lain, ya. Kurva indifferent 2 ini. Kalau tadi kurva indifferent 1, ya, maka sekarang ini kurva indifferent 2. Maksudnya apa ini? Kombinasi X dan Y di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, atau dimanapun juga sepanjang kurva indifferent 2 itu, ya, akan memberikan kepuasan yang sama, yang indifferent bagi konsumen kita. Nah, kalau kemudian ada pilihan yang berikutnya, misalnya, ya, misalnya sekarang dipilihkan X-nya 3 dengan Y-nya 6. Ya, tetapi kemudian dikembangkan lagi, bagaimana kalau diganti X-nya menjadi 4, bertambah kepuasannya, tetapi Y-nya berkurang menjadi 3. Nah, setelah timbang-timbang, ada yang tambah, ada yang kurang. Lagi-lagi jawaban konsumennya sama sajalah kombinasinya, mau 3 dengan 6 atau 4 dengan 3, itu indifferent. Maka kalau ini, maka ini menjadi tabel indifferent yang berikutnya. Dan kalau kita gambarkan, ya, 3 dengan 6, kemudian 4 dengan 3, kalau kita hubungkan, maka kita peroleh kurva indifferent yang ketiga.
Kenapa? Karena kurva ini di sepanjang kurvanya, ya, kombinasi X dan Y-nya memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen kita. Nah, sekarang mari kita review, ya. Tadi kalau kita dipilihkan, misalnya konsumen dipilihkan kombinasi di sini, ya, dengan di sini, indifferent, sama puasnya. Di sini dengan di sini, indifferent, sama puasnya. Di sini dengan di sini, indifferent, sama puasnya. Ya, kepuasannya sama. Di sini dengan di sini, sama puasnya. Di B dengan di sini, sama puasnya. Puasanya indifferent. Di C dengan di titik ini, sama puasnya. Ya, kan? Sama puasnya. Tetapi kalau dari titik A ke titik B, tidak sama puasnya. Ya, kan? Nah, kalau tidak sama puasnya, maka kemungkinan yang mana? Kan ada tiga kemungkinan. Kalau tidak sama puasnya, berarti lebih memuaskan atau kurang memuaskan. Maka kita bisa melihat titik A ternyata kurang memuaskan kombinasinya dibandingkan dengan di titik B. Ya? Atau sebaliknya, titik B kombinasinya lebih memuaskan dibandingkan dengan kombinasi di titik A. Kenapa? Karena di B dan A, meskipun sama-sama memiliki 3Y, tetapi di titik B lebih memuaskan karena memiliki X-nya lebih banyak. Di A hanya 2, sementara di B 3. Ya. A dengan ini indifferent. B dengan ini indifferent. C dengan titik ini indifferent. Kalau B dengan C tidak indifferent, ya. Di sini kita bisa melihat titik C lebih memuaskan daripada titik B kombinasinya, atau titik B kombinasinya kurang memuaskan dibandingkan kombinasi di titik C. Kenapa? Karena sama-sama memiliki, ya, 3Y, tetapi di titik C memiliki X yang lebih banyak. Tentu saja di C kombinasinya lebih memuaskan dibandingkan dengan di titik B. Titik A dibandingkan B lebih memuaskan. B dibandingkan C, kombinasi di C lebih memuaskan. Padahal titik A itu terletak pada kurva indifferent 1 di bawah, titik B terletak pada kurva indifferent 2 di tengah, dan titik C itu terletak di kurva indifferent 3 yang di atas. Dan ternyata kita bisa melihat tadi, titik B lebih memuaskan daripada A, titik C lebih memuaskan dari B. Dengan demikian kita bisa katakan, ya, bahwasanya kurva indifferent yang lebih atas, ya, kurva indifferent yang lebih tinggi ternyata mencerminkan kepuasan yang lebih besar. Dan sebaliknya, kurva indifferent yang lebih rendah tentunya kepuasannya pun juga lebih kecil. Contohnya tadi, A lebih rendah daripada B, ya. B lebih memuaskan dibandingkan A lebih kurang memuaskan. Titik C kombinasi di kurva indifferent yang paling tinggi lebih memuaskan daripada B, ya. B kurang memuaskan dibandingkan C, ya. Ulangi sekali lagi, ternyata kurva indifferent yang lebih tinggi, ya, itu mencerminkan kepuasan yang lebih besar juga, ya. Nah, dengan demikian, kalau asumsi bahwasanya konsumen itu rasional, maksudnya rasional, selalu berusaha mencari kepuasan yang paling tinggi, yang paling besar dari konsumsi barangnya, maka tentunya konsumen yang rasional akan berusaha memperoleh kurva indifferent setinggi-tingginya. Karena dengan demikian, dia akan mendapatkan kepuasan yang sebesar-besarnya. Ya, kalau dia bisa mendapatkan B, tentu saja dia akan memilih B, ya, memilih kurva indifferent 2 daripada A, indifferent 1. Atau kalau C lebih memuaskan, ya dia akan memilih indifferent 3 dibandingkan indifferent 2. Kenapa? Karena kepuasannya lebih besar. Dan kalau mungkin lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Karena konsumen rasional. Inilah tentunya, ya, yang bisa kita pahami dari kurva indifferent. Jadi sekali lagi, kurva indifferent semakin tinggi, semakin besar juga kepuasan yang diperoleh. Oleh karenanya, konsumen rasional akan berusaha mencari mendapatkan kurva indifferent yang setinggi-tingginya. Keinginan konsumen untuk memperoleh kepuasan yang setinggi-tingginya dengan jalan mendapatkan atau meraih kurva indifferent setinggi-tingginya
tidak serta-merta bisa terpenuhi begitu saja. Karena konsumen menghadapi kendala di anggarannya. Kendala anggaran ini jika digambarkan nanti akan ada dua pengertian. Yang pertama adalah yang namanya opportunity set, di mana dia menggambarkan kombinasi dari barang yang mampu dibeli oleh konsumen dengan anggarannya. Jadi nanti kalau nilai dari barang X dan barang Y dijumlahkan, nilai itu harga kalikan jumlah, harga kalikan jumlah, itu tidak boleh lebih daripada M, tidak boleh lebih daripada anggarannya, atau sering kita juga menuliskannya dengan I, income, gitu ya. Maka opportunity set itu adalah kalau digambarkan adalah kurva atau bidang yang berwarna hijau ini. Jadi kombinasi barang X dan Y yang mampu dibeli oleh konsumennya dengan menggunakan anggaran yang dimilikinya yang terbatas tadi. Jadi konsumen bisa mengkonsumsi di mana saja kombinasi X dan Y ini di dalam bidang hijau ini. Tetapi di sisi yang lain ada konsep yang namanya budget line, garis anggaran. Dia menunjukkan kombinasi maksimum dari barang yang mampu dibeli oleh konsumen. Kalau tadi tandanya lebih kecil sama dengan, maka kalau ini sama dengan. Nah, kalau budget line itu bukan bidang ini, bukan bidang hijau ini, tetapi adalah garis merah ini. Yang menunjukkan batas maksimum. Artinya apa? Artinya tidak mungkin lebih daripada garis merah itu tadi kombinasinya. Jadi hanya di garis merah inilah kombinasi X dan Y yang maksimum bisa dibeli oleh konsumen. Jadi kalau di dalam sini berarti bisa opportunity set bisa dibeli oleh konsumen, tetapi dananya sisa. Di sini dananya sisa, di sini dananya sisa, di sini dananya sisa. Tetapi kalau di garis merah ini, inilah maksimum. Artinya dana yang tersedia semuanya sudah digunakan. Tidak bisa lebih dari di garis merah ini kombinasinya. Dan ini sekali lagi yang nanti akan menjadi pembatas atau menjadi kendala bagi konsumen di dalam meraih kurva indifference setinggi-tingginya. Nah, tentu saja garis anggaran ini tidak akan berubah karena anggaran konsumennya tertentu atau terbatas. Garis anggaran hanya akan berubah dalam dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah kalau memang pendapatannya sendiri berubah. Nah, kalau anggarannya sendiri berubah atau pendapatannya berubah, income-nya berubah, maka kurva anggaran bisa berubah. Kalau misalnya anggaran atau pendapatannya naik, semakin kaya, maka garis anggarannya bisa bergeser ke atas. Tetapi kalau justru sebaliknya, anggarannya menurun atau pendapatannya menurun, maka garis anggaran akan turun ke bawah. Nah, kalau pendapatannya naik, tentu saja sekarang dia mampu membeli X dan Y lebih banyak. Tapi kalau dia menjadi miskin, maka dia akan hanya mampu mengkonsumsi, membeli barang X dan Y yang lebih sedikit. Nah, tetapi garis anggaran tidak hanya bergeser kalau ada perubahan pendapatan, melainkan bisa juga perubahan harga barang. Apakah itu harga barang X atau harga barang Y. Nah, kalau misalnya harga barang X yang berubah, misalnya harga barang X-nya menjadi lebih murah, maka pergeseran garis anggarannya akan seperti ini. Dari yang warna hitam ke yang biru naik. Nah, dengan anggaran yang sama, tetapi karena harga X-nya murah, maka sekarang shifting ke sana. Berarti sekarang mampu membeli X-nya lebih banyak. Jadi seolah-olah konsumen menjadi lebih kaya gara-gara harga X-nya menurun. Nah, bagaimana kalau nanti harga Y-nya yang menurun? Tentunya shifting-nya akan bergeser yang di sumbu Y. Pivoting-nya di sumbu Y. Nah, ini kalau anggaran berubah, kalau yang bawah adalah kalau harga barangnya yang berubah. Nah, inilah sekali lagi yang nanti akan membatasi keinginan
konsumen untuk mendapatkan kurva indifferent setinggi-tingginya. Jadi, boleh kita ulang. Di satu sisi, konsumen rasional ingin mendapatkan kepuasan setinggi-tingginya, dan itu ditandai dengan mendapatkan kurva indifferent setinggi-tingginya, ya. Tetapi di sisi yang lain, ya, konsumen punya keterbatasan pada anggarannya yang ditunjukkan oleh garis anggaran atau budget line. Nah, kemudian pertanyaannya, nah, lalu konsumen harus berperilaku seperti apa di dalam menyeimbangkan antara keinginan dan keterbatasan kemampuan ini tadi? Nah, inilah yang perlu dicari, yaitu keseimbangan konsumen. Dan keseimbangan konsumen itu terjadi, ya, pada saat kurva indifferent itu bersinggungan, ya, dengan kurva anggaran konsumennya atau budget lainnya. Ya, kalau digambarkan, ya, keseimbangan konsumen itu terjadi di titik ini. Ya, karena disinilah, ya, di mana konsumen sekali lagi, ya, di satu sisi anggarannya mencukupi karena titik ini terletak pada garis anggaran menunjukkan batas maksimum kemampuan, tapi sekaligus konsumen sudah mendapatkan kurva indifferent yang setinggi-tingginya yang mungkin. Loh, bukannya di atas ini ada kurva indifferent yang lebih tinggi lagi, sehingga kepuasannya lebih tinggi lagi? Betul, tetapi ingat, kurva indifferent yang lebih tinggi, tidak mungkin dicapai oleh konsumen dengan anggarannya yang terbatas yang ditunjukkan oleh garis anggaran atau budget line ini. Nah, kalau anggarannya cukup, bukannya di titik ini juga cukup, di titik ini juga cukup, di titik ini juga cukup. Kenapa bukan di situ? Nah, kalau memilih di titik ini atau di titik di sini atau bahkan di sini, memang anggarannya cukup, tetapi berarti konsumen belum rasional. Kenapa? Karena kalau memilih di titik ini, kombinasinya itu terletak di kurva indifferent 2. Di sini juga terletak pada kurva indifferent 2, ya. Apalagi kalau di sini terletak pada kurva indifferent 1, ya. Di mana kurva indifferent 2 dan kurva indifferent 1 apalagi, ya, letaknya di bawah kurva indifferent 3 yang tentunya kepuasannya lebih kecil dibandingkan kepuasan yang diperoleh di kombinasi sepanjang kurva indifferent 3 ini. Ya, dengan demikian sekali lagi saudara sekalian, pilihan terbaik bagi konsumen dalam memecahkan masalahnya yaitu apa? Mendapatkan kepuasan setinggi-tingginya dengan keterbatasan anggarannya, itu terjadi di point of tangency atau titik singgung antara budget line-nya dengan kurva indifferent. Ya, di sini. Ya. Karena sekali lagi, kenapa? Karena di titik inilah di satu sisi anggaran konsumen mencukupi, ya, dan di sisi yang lain konsumennya pun, ya, sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan kepuasan yang paling tinggi yang mungkin. Memang di sini, ya, atau di sini, ya, atau di sini kurva indifferentnya lebih tinggi, lebih memuaskan, tapi anggarannya tidak mampu, tidak cukup. Sementara kalau di titik ini, ya, atau di titik sini, atau di titik itu, ya, sebaliknya, anggarannya memang cukup, tetapi kepuasannya belum cukup tinggi. Oleh karenanya, di titik keseimbangan inilah sekali lagi konsumennya mencapai keseimbangan antara keinginan dengan kemampuannya, dan konsumen akan mengkonsumsi X-nya sejumlah, ya, ini, ya, XE, dan akan mengkonsumsi Y-nya sejumlah Y. Ini adalah titik keseimbangan konsumen. Jika tidak terjadi perubahan apa-apa, maka keseimbangan konsumen akan tetap berada pada
titik singgung antara budget line, garis anggaran yang dimilikinya, dengan kurva indifferent yang menyinggungnya. Dalam contoh ini adalah di titik E1. Dengan demikian, konsumen akan berada pada pilihan terbaiknya ketika dia mengkonsumsi X sebanyak X1 dan Y sebanyak Y1. Tapi jika kemudian terjadi perubahan pada pendapatan konsumen, maka keseimbangan konsumen ini bisa jadi akan berubah. Misal, konsumen mengalami penurunan pendapatan. Jika konsumen mengalami penurunan pendapatan, maka tentunya garis anggarannya akan menurun. Dari yang semula di atas ini, karena kemudian pendapatannya menurun, maka garis anggarannya akan bergeser ke bawah. Karena dengan anggaran yang lebih sedikit, dengan pendapatan yang lebih sedikit, konsumen tentunya hanya mampu mengkonsumsi X dan Y yang lebih sedikit juga. Pertanyaannya, apakah dengan anggaran yang semakin sedikit ini, konsumen kemudian mempertahankan konsumsinya di titik E1, mengkonsumsi X-nya sebanyak X1, mengkonsumsi Y-nya sebanyak Y1? Tentu saja pengennya begitu, tetapi sekarang dengan anggarannya yang baru, yang lebih kecil, yang ditunjukkan oleh budget line yang lebih rendah, maka titik E1 ini menjadi tidak mungkin tercapai, tidak mungkin teraih. Oleh karenanya, dalam kondisi ini, konsumen akan mencari keseimbangan baru, yakni dengan mencari indifferent curve yang menyinggung budget line-nya yang baru. Dalam hal ini, ternyata persinggungannya ada di titik E2, ya, ketika budget line yang baru, ketika budget line yang lebih rendah bersinggungan dengan kurva indifferent 2 yang juga ternyata lebih rendah. Titik inilah titik singgung antara budget line yang baru dengan kurva indifferent yang di bawahnya, inilah yang menjadi titik keseimbangan baru bagi konsumennya. Ya, karena dengan anggaran yang sekarang lebih kecil, ya, dia hanya mampu meraih kepuasan yang paling besar pada indifferent curve 2. Tidak lagi seperti yang pertama tadi ketika pendapatannya lebih besar. Dengan demikian, di dalam kondisi yang baru ini, konsumen berada dalam keseimbangan dan hanya mampu mengkonsumsi X-nya sebanyak X2 dan Y-nya Y2. Bagaimana kalau sebaliknya pendapatannya meningkat, konsumen bertambah kaya? Tentunya dengan pendapatan yang semakin besar, garis anggarannya pun naik, karena dengan anggaran yang semakin besar, konsumen mampu membeli X dan Y yang juga lebih banyak. Pertanyaannya kemudian, dengan kondisi yang sekarang lebih baik, artinya pendapatan konsumennya lebih besar, apakah konsumen mau berkonsumsi di titik E1 atau di titik E2? Tentu saja jawabnya tidak rasional. Karena apa? Karena kalau dia bertahan di E1 atau bahkan di E2, ya, berarti kepuasannya belum maksimum. Sebab dengan anggaran yang baru, dia bisa mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi, yaitu dengan mencari kurva indifferent yang lebih tinggi. Nah, ya, ternyata, ya, dengan anggaran yang baru, konsumen kita bisa mendapatkan kurva indifferent yang lebih tinggi, yaitu IC3, yang mencerminkan kepuasan lebih besar tentunya, karena
IC3 itu bersinggungan dengan garis anggaran yang baru di titik E3. Dengan demikian, di kondisinya yang sekarang, pendapatannya tinggi, maka konsumen akan memilih mengkonsumsi X-nya sebanyak X3 dan Y-nya sebanyak Y3. Ya, tidak lagi di E1 ataupun di E2. Kalau meskipun E1 dan E2 sekarang mampu diraih, tetapi kepuasannya rendah. Dengan pendapatannya yang lebih besar, sekarang dia mampu meraih kepuasan yang lebih tinggi. Nah, jadi ya, kita melihat ya, titik E1 itu adalah keseimbangan konsumen ketika pendapatannya mula-mula tadi. Ya. Dan E2 adalah keseimbangan konsumen ketika pendapatannya menurun. Sementara E3 adalah keseimbangan konsumen pada waktu pendapatannya tinggi. Dengan demikian, titik E1, E2, dan E3 ini adalah menunjukkan besarnya atau menunjukkan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, kalau kemudian titik-titik itu kita hubungkan, maka saya akan mendapatkan sebuah kurva yang namanya ICC, Income Consumption Curve, atau kurva konsumsi pendapatan, yakni tidak lain tidak bukan adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatannya. Dari kurva ini, kemudian kita bisa menurunkan sebuah kurva lagi, yakni kurva yang nanti akan menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan, income, dengan banyaknya suatu barang yang diminta konsumen tadi. Bisa barang X, bisa barang Y. Di sini saya mencontohkan dengan barang X. Nah, tadi kita melihat bahwasanya kita tadi punya 3 tingkat pendapatan. I1 mula-mula, kemudian income kedua ketika pendapatannya turun, dan income ketiga ketika pendapatannya naik. Ya. Nah, tadi kita melihat ketika mula-mula pendapatan I1, konsumen kita berada pada keseimbangan di titik E1 dan mengkonsumsi X-nya sebanyak X1. Maka kalau kemudian saya hubungkan, ya, maka saya bisa mendapatkan ketika pendapatan setinggi I1, pendapatan mula-mula, konsumen berada dalam keseimbangan dan berkonsumsi X-nya sejumlah X1. Inilah titik yang pertama. Ya. Ketika kemudian pendapatannya turun menjadi I2, maka keseimbangan tidak lagi di E1, tapi di E2. Ya, keseimbangan konsumen berada di E2. Titik E1 tidak terjangkau lagi. Keseimbangannya di E2 dan konsumen kita berada dalam keseimbangan mengkonsumsi X-nya hanya sejumlah X2. Maka kalau kemudian kita hubungkan, kita dapat satu titik lagi yang kita baca. Ketika pendapatannya I2, konsumen hanya mengkonsumsi X sebanyak X2. Ya, ketika dia berada dalam keseimbangannya. Sementara ketika pendapatannya naik menjadi I3, ya, maka tadi pendapatan yang tinggi tadi, keseimbangan konsumen kita berada di titik E3, ya, dan dia akan mengkonsumsi X-nya sejumlah X3. Maka kalau kita gambarkan, kita peroleh, ya, ketika I setinggi I3, pendapatan setinggi E3, maka konsumen berada dalam keseimbangan dan mengkonsumsi X-nya sejumlah X3. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik yang menunjukkan hubungan antara besarnya tingkat pendapatan dengan jumlah barang X yang diminta. Kita bisa melakukannya untuk yang sebaliknya, misalnya nanti kalau untuk barang Y, tinggal diambil yang dari sumbu tegaknya saja, ya. Tetapi ini contohnya kita mengambil dari X1. Jadi titik-titik ini menunjukkan titik-titik yang menggambarkan hubungan antara besarnya pendapatan dengan
banyaknya X yang diminta oleh konsumen. Dan jika titik-titik ini kita hubungkan, maka saya akan peroleh yang namanya kurva angle, yakni kurva yang menggambarkan banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat pendapatannya. Jika tidak terjadi perubahan apa-apa, maka konsumen akan berada dalam keseimbangannya di titik singgung antara budget line yang dimilikinya dengan kurva indifferent tertinggi yang mungkin diraihnya. Titik singgung itu adalah di titik E1. Dengan demikian, konsumen berada pada keseimbangan dan mengkonsumsi X-nya sejumlah X1 dan Y-nya sejumlah Y1. Jika kemudian terjadi perubahan pada harga barang, yang itu bisa berubahnya harga barang X atau bisa jadi berubahnya barang Y, tapi saya akan mencontohkan perubahan pada harga barang X. Ya. Seandainya misalkan harga barang X menjadi mahal, naik, maka ini akan berakibat dengan harga X yang lebih mahal. Sekarang dengan dana yang dimiliki, konsumen hanya mampu membeli X dalam jumlah yang lebih sedikit. Sementara Y-nya tidak berubah. Sehingga garis anggarannya kalau digambarkan akan pivoting seperti ini. Ya. Harga X-nya naik menjadi mahal, maka kemampuan untuk mengkonsumsi X-nya menjadi lebih kecil, lebih sedikit. Sementara untuk Y tetap. Maka garis anggaran yang baru ditunjukkan oleh garis yang di bawahnya ini. Nah, kalau kemudian ya, garis anggaran konsumen berubah dikarenakan berubahnya harga, pertanyaannya sama. Apakah konsumen akan tetap bertahan pada keseimbangan mula di titik E1? Meraih indifferent curve 1? Jawabnya tentu saja tidak mampu. Karena sekarang dengan harga X yang baru, yang mahal, ya, sepertinya pendapatan konsumen itu menjadi lebih kecil. Ya. Jadi titik E ini tidak lagi mampu E1 ini tidak lagi mampu diraih. Ya. Nah, dengan demikian bagaimana? Tentu saja konsumen akan mencari keseimbangannya yang baru, yaitu dengan garis anggarannya yang baru yang disebabkan oleh perubahan harga barang X, maka dia akan mencari keseimbangan baru, yakni mencari kurva indifferent line yang menyinggung kurva anggarannya yang baru. Dan itu di IC2 ini. Dan bersinggungan di titik E2. Dengan demikian, ya, konsumen yang seolah menjadi miskin gara-gara harga barang X yang mahal ini berada dalam keseimbangan di titik E2 dan hanya akan mengkonsumsi X-nya sejumlah X2 dan Y-nya sejumlah Y2. Tapi sebaliknya bagaimana jika harga barang X-nya malah murah? Nah, kalau harga barang X-nya malah murah, berarti garis anggarannya justru pivoting ke atas, naik ke atas. Jadi seolah-olah gara-gara harga X yang murah, sepertinya konsumen bertambah kaya karena garis anggarannya sepertinya naik. Nah, pada kondisi seperti ini, ketika pendapatan tetap tetapi harga barang X-nya murah, ya, anggarannya menjadi kelihatan naik, maka
konsumennya tentu saja tidak akan bertahan di keseimbangan mula E1 atau E2. Karena dengan anggaran yang baru yang disebabkan karena murahnya harga barang X ini tadi, ya, konsumen sekarang bisa meraih kepuasan yang lebih tinggi, yaitu dengan mencari kurva indifferent yang bersinggungan dengan garis anggaran yang baru. Dalam hal ini adalah kurva indifferent 3 yang letaknya lebih atas, berarti kepuasannya lebih tinggi. Dan konsumen rasional kalau kemudian berada dalam keseimbangannya di titik E3 dan akan mengkonsumsi X-nya sebanyak X3 serta Y-nya sebanyak Y3. Ya. Jadi titik E1, E2, E3 adalah titik-titik keseimbangan konsumen kita ini pada berbagai tingkat harga barang X. E1 pada harga X mula-mula, kemudian E2 pada waktu harga X-nya mahal, garis anggarannya seolah-olah mengecil, kemudian E3 adalah ketika harga X-nya murah, seolah-olah anggarannya jadi budget lainnya naik, ya, semakin kaya kelihatannya. Nah, titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat harga ini, kalau kemudian saya hubungkan, saya akan peroleh sebuah kurva, ya, yang kita kenal nanti sebagai PCC, Price Consumption Curve, kurva konsumsi harga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat harga barang. Yang dalam hal ini tadi kita contohkan harga barang X. Nanti bisa dicari hal yang sama kalau yang berubah adalah harga barang Y. Tentu saja pivotingnya yang ke sumbu Y. Ya. Nih, ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa turunkan sebuah kurva lagi. Kurva yang nanti akan menggambarkan tinggi rendahnya harga. Dalam hal ini tadi yang berubah adalah harga barang X dengan banyaknya barang tadi. Dalam hal ini tentu saja barang X, ya. Nanti kita bisa cari untuk barang Y, ya, dengan logika yang sama. Ya, kita bisa menggambarkan hubungan antara tinggi rendahnya tingkat harga dengan berbagai barang X yang diminta, banyaknya barang X yang diminta. Nah, tadi kita melihat, ya, ada 3 harga barang X, harga mula-mula, kemudian harganya mahal, garis anggarannya mengecil, kemudian harga barang X-nya murah, ya. Nah, ketika harga mula-mula, garis anggarannya yang ini, ya, keseimbangan ada di titik E1. Dan konsumen berada dalam keseimbangan meminta X-nya sejumlah X1. Maka kalau itu saya hubungkan, maka kita peroleh, ya, satu titik yang kita baca pada waktu harganya P1, ya, harga mula-mula. Konsumen berada dalam keseimbangan dan meminta X-nya sejumlah X1. Ketika harganya naik menjadi PX2, garis anggarannya kemudian bergeser ke kiri, ya, maka konsumen berada dalam keseimbangan di titik E2 dan hanya mampu mengkonsumsi X-nya sebanyak X2. Maka bisa kita gambarkan, ya, ketika harganya X2 naik mahal, maka konsumen berada dalam keseimbangan dan hanya meminta X-nya sejumlah X2. Dan sebaliknya, ketika harganya murah, PX3, seolah-olah anggarannya naik, ya. Keseimbangannya sekarang tidak mau lagi di E1 atau E2 karena mampu meraih E3. Kurva indifferent yang lebih tinggi juga, ya. Maka kita bisa melihat, ya, keseimbangan konsumen ada di E3 dan mengkonsumsi X sejumlah X3. Maka kita bisa tuliskan ketika harga X-nya turun murah, maka konsumen berada dalam keseimbangan dan meminta X-nya sejumlah X3. Nah, kalau kemudian titik-titik
yang menggambarkan apa ini tadi? Titik-titik yang menggambarkan tinggi rendahnya harga dengan jumlah barang X yang diminta konsumen ini kita hubungkan, saya dapat sebuah kurva. Kurva apa ini? Kurva yang menggambarkan kok tinggi rendahnya harga ya dengan jumlah barang yang diminta. Dimana kita melihat kalau harganya naik, jumlah yang dimintanya turun. Kalau harganya turun, jumlah yang dimintanya naik. Kurva apa ini? Inilah tidak lain dan tidak bukan adalah kurva permintaan atau demand individual. Inilah asal muasal dari mana permintaan konsumen itu diperoleh. Ternyata dari perilaku konsumen sendiri. Itulah video tutorial kita kali ini ya. Semoga kita bisa menikmatinya, mempelajarinya dengan baik. Sekali lagi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan like ya supaya saya semangat, dan jangan lupa juga komentar supaya kita bisa memperbaiki kontennya dari waktu ke waktu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.